Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 8 akan membahas materi PPH pasal 22. Sebelumnya kita perkenalan dulu yuk. Nama saya Makfira Audina. Halo, perkenalkan nama saya Siti Nuria. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yasmin Febrianti. Pembahasan pertama yang kita akan bahas adalah pengertian PPH pasal 22. Merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan, pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lain berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun badan swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Secara sederhana, PPH pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan ekspor dan impor serta reimpor. Pembahasan selanjutnya yaitu pemungutan PPH pasal 22. Perubahan terbaru yaitu perubahan keempat nomor 175 PMK 11 tahun 2013 pertanggal 5 Desember 2013 yang berlaku mulai 5 Januari 2014. Pemungut PPH pasal 22 berdasarkan perubahan peraturan tersebut yaitu 1. Bendaharawan pemerintah. A. Bendahara pemerintah pusat atau daerah dan KPA. B. Instansi pemerintah DJBJ dan DJPB. C. Lembaga pemerintah atau negara. 2. Badan-badan tertentu. A. BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Contohnya ada PLN dan Telkom. B. Perusahaan swasta. C. Produsen atau importir BBM, contohnya Pertamina. D. Industri dan eksportir, contohnya kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. E. Agen tunggal pemegang merek atau ATPM, contohnya Honda dan Toyota. F. Agen pemegang merek APM, contohnya importir Ferrari, Harley, dan Lamborghini. Selanjutnya, konsekuensi keterlambatan pelaporan PPH pasal 22. Jika penyampaian SPT melampaui batas penyampaian yang telah ditentukan, wajib pajak dikenakan denda untuk SPT masa PPH pasal 22 sebesar Rp50.000. Pembahasan selanjutnya yaitu contoh-contoh tarif dan dasar pemungutan PPH pasal 22 yang akan disampaikan oleh teman saya Siti Nuria. 1. Objek pembayaran atas pembelian barang yang dibiayai APBN atau APBND. Tarif 1,5% dikali harga pembelian di luar PPN. Contoh, CV Berkah menjual ATK kepada Pemda Bekasi sebesar Rp10 juta. Berapa PPH pasal 22 untuk transaksi tersebut? PPH pasal 22 1,5% dikali Rp10 juta, yaitu Rp150.000. 2. Objek impor. Tarif A dengan API atau angka penilai impor 2,5% dikali nilai impor atau MI. B. Tanpa API 7,5% dikali nilai impor. C. Tidak dikuasai 7,5% dikali harga jual lelang. Contoh, PT ABC mengimpor barang dari Singapura dengan harga faktur $1.000 dengan asuransi $200, biaya ongkos angkut $100, bea masuk 20% dengan kurs KMK pada saat ini adalah Rp10.000. Berapakah PPH pasal 22 impornya? Perhitungan dengan API nilai impor yaitu biaya ditambah asuransi ditambah biaya angkut dikali kurs mata uang, yaitu 1.000 ditambah 200 ditambah 100 dikali Rp10.000, yaitu Rp13 juta.
Bea masuk 20% dikali 13 juta rupiah dibagi 2.600.000 rupiah. Dasar pengenaan pajak atau DPP yaitu 15.600.000 rupiah dikali 13 juta rupiah ditambah 2.600.000 rupiah. PPh pasal 22 impor atau API yaitu tarif dikali DPP 2,5% dikali 15.600.000 rupiah yaitu 390.000 rupiah. B. Perhitungan non-API nilai impor. Biaya ditambah asuransi ditambah biaya angkut dikali kurs mata uang, yaitu 1.000 ditambah 200 ditambah 100 dikali 10.000 rupiah, yaitu 13 juta rupiah. Bea masuk 20% dikali 13 juta rupiah dibagi 2.600.000 rupiah. Dasar pengenaan pajak atau DPP yaitu 15.600.000 rupiah dikali 13 juta rupiah ditambah 2.600.000 rupiah. PPh pasal 22 impor atau non-API tarif dikali DPP sama dengan 7,5% dikali 15.600.000 rupiah yaitu 1.170.000 rupiah. 3. Objek penjualan hasil produksinya di dalam negeri. Tarif A. Semen 0,25% dikali DPP PPN. B. Kertas 0,1% dikali DPP PPN. C. Baja 0,3% dikali DPP PPN. D. Otomotif 0,45% dikali DPP PPN. Contoh A. PT Sinar menjual hasil produksinya berupa semen kepada PT Mas senilai 2 miliar 2 juta rupiah. Hasil tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%. Perhitungan PPh pasal 22 atas penjualan semen adalah DPP PPN yaitu 100 dibagi 110 dikali 2 miliar 200 juta rupiah yaitu 2 miliar rupiah. PPh pasal 22 0,25% dikali 2 miliar rupiah yaitu 5 juta rupiah. PT Riri merupakan perusahaan kertas yang menjual hasil produksinya kepada PT Bahagia senilai 1 miliar 100 juta. Harga ini sudah termasuk PPN sebesar 10%. Perhitungan PPh pasal 22 atas penjualan kertas adalah DPP PPN 100 per 110 dikali 1 miliar 100 juta sama dengan 1 miliar. Maka PPh pasal 22 atas penjualan kertas adalah 0,1% dikali 1 miliar sama dengan 1 juta. PT Vira adalah perusahaan baja dan menjual hasil produksinya kepada PT Sukses senilai 3 miliar 300 juta. Harga ini sudah termasuk PPN sebesar 10%. Perhitungan PPh pasal 22 atas penjualan baja adalah DPP PPN 100 per 110 dikali 3 miliar 300 juta sama dengan 3 miliar. Maka PPh pasal 22 atas penjualan baja adalah 0,3% dikali 3 miliar sama dengan 900 juta. PT Mimin merupakan perusahaan otomotif dan menjual hasil produksinya kepada PT Sejahtera senilai 5 miliar 500 juta. Harga ini sudah termasuk PPN sebesar 10%. Perhitungan PPh pasal 22 atas penjualan otomotif adalah DPP PPN 100 per 110 dikali 5 miliar 500 juta sama dengan 5 miliar. Maka PPh pasal 22 atas penjualan otomotif adalah 0,45% dikali 5 miliar sama dengan
22.500.000. 4. Objek penjualan BBM dan gas bumi ke agen sifat final dan ke non-agen sifat tidak final. Tarif A. Swasta 0,3% dikali harga jual. B. Pertamina. Pertama ada BBM 0,25% dikali harga jual, dan yang kedua ada selain BBM 0,3% dikali harga jual. Contohnya, PT Nikena selaku produsen bahan bakar minyak, gas, dan Pelumnas menyerahkan bahan bakar minyak senilai 900 juta atau tidak termasuk PPN kepada PT Sara yang merupakan bukan perusahaan SPBU. Maka PPh pasal 22 yang dipungut adalah PPh pasal 22 atas penyerahan hasil produksi migas sama dengan 0,3% dikali 900 juta, hasilnya 2.700.000. 5. Objek pembelian bahan dari pedagang pengumpul. Tarif 0,25% dikali harga beli atau di luar PPN per 23/2009 tanggal 12 Maret 2009. Contohnya, PT AAA merupakan perusahaan tekstil dan membeli bahan untuk tekstil untuk produksinya yang akan diekspor dari pedagang pengumpul CV BBB senilai 300 juta. Perhitungan PPh pasal 22 atas pembelian bahan industri adalah 0,25% dikali 300 juta, hasilnya 740.000. 6. Objek penjualan barang mewah. Tarif 5% dikali harga jual atau DPP PPN. Contohnya, PT Boga menjual kapal pesiar dengan nilai 800 miliar kepada PT Makmur. Nilai ini tidak termasuk PPN dan PPNBM. Dengan demikian, perhitungan PPh pasal 22 atas penjualan kapal pesiar ini adalah 5% dikali 800 miliar, maka hasilnya 40 miliar. Kesimpulannya adalah PPh pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Sekarang, dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 PMK 03 2015, pemerintah melebarkan badan-badan yang berhak memungut PPh pasal 22, yaitu menjadi wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan. Karena itu PPh pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Tarif PPh pasal 22 bervariasi tergantung dari objek pajaknya, yaitu berkisar antara 0,25% sampai 1,5%. Sekian penjelasan dari grup 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.